Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Mukhtar di perkuliahan statistika. Minggu ini kita memasuki perkuliahan minggu ke-8 ya. Jadi setelah UTS kemarin adalah minggu pertemuan ke-7. Nah, sekarang kita masuk minggu ke-8. Untuk materi hari ini yaitu adalah pendugaan secara statistik. Nah, itu apa? Coba kita habis ini kita pelajari bareng-bareng. Jadi pengertian dari pendugaan atau penaksiran adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Oke, sampel adalah bagian dari populasi ya. Pada penaksiran, kita mengambil sampel untuk dianalisis sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Jadi dari keadaan sampel ini bisa menduga keadaan dari populasi. Jadi kita tidak repot-repot, misalkan populasinya banyak nih, kita tidak perlu repot untuk mengukurnya. Kita bisa mengambil sebagian populasi yang digunakan untuk menduga kondisi si populasi tersebut. Itu ya. Jenis penaksiran statistik. Nah, menurut di bagian kedua, yaitu yang pertama adalah pendugaan titik. Nah, titik itu kalau titik berarti satu titik aja. Nah, ini contohnya. Di sini dikasih contoh dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa ialah 65 kg. Ya, satu titik aja ya, 65 kg. Oke. Selanjutnya adalah pendugaan interval. Nah, pendugaan interval ini contohnya yaitu, nah ini beda ya dengan di atasnya. Ini ada plus minus 1 kilonya. Itu contohnya dari sampel acak rata-rata berat badan mahasiswa Indonesia yaitu adalah 65 plus minus 1 kg. Berarti bisa kurang 1, bisa tambah 1 dari 65. Nah, ini disebut dengan interval atau pendugaan interval. Itu bedanya. Yang atas satu titik, yang bawah ada intervalnya. Statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 kriteria, yaitu unbiased atau tidak bias, yang kedua efisien, yang ketiga adalah konsisten. Nah, itu apa? Ini ada matematikanya, tapi cukup untuk pengetahuan Anda saja gitu. Oke, ini contoh untuk penaksiran titik. Kalau ini saya rasa kita sudah mempelajari materinya sebelum UTS, ya. Pada penaksiran titik kita menggunakan suatu nilai untuk menduga parameter populasi. Misalkan ini ada 5 data, yaitu data mahasiswa dengan berat badannya. Untuk menduga rata-rata berat badan asisten statistik diambil 5 orang asisten statistik sebagai sampel. Jadi yang kelima data tadi merupakan sampel ya dari keseluruhan asisten statistik. Nah, untuk rata-ratanya yaitu seperti biasa, yaitu sigma dari X dibagi dengan N, maka akan diperoleh angka sebesar 64. Maka dugaan untuk rata-rata berat badan statistik yaitu adalah 64. Nah, ini masih gampang lah. Nah, ini kita masuk ke penaksiran interval. Ini saya rasa ini baru bagi kalian, ya kan? Nah, untuk penaksiran interval, yang pertama adalah untuk rata-rata. Kita bahas dulu rata-rata, habis itu kita bahas yang proporsi. Oke, yang rata-rata sendiri dibagi menjadi 3 rumus. Nah, rumus yang A ini adalah rumus untuk sampel besar, di mana N lebih besar sama dengan 30. Oke, N itu apa? N itu adalah banyaknya sampel ya. Kalau banyak sampel lebih besar sama dengan 30, maka kita menggunakan rumus yang A ini, di mana mu nilainya terletak antara X bar minus Z. Oke, mu itu untuk sisi kirinya yaitu X bar minus, nah Z alfa per 2, ini nanti kita harus bisa melihat nilai Z alfa per 2 di tabel, atau kita bisa menggunakan Excel. Dikalikan sigma bagi akar N, itu untuk yang
kirinya, sisi kirinya. Sekarang untuk sisi kanannya atau batas atasnya yaitu yang kiri itu batas bawah, yang kanan itu batas atas. X bar ditambah Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Z alfa per 2 ini nanti kita akan cari di tabel. Nanti kita lihat kalau Z itu tabelnya distribusi normal, nanti ada yang T itu kita menggunakan tabel T atau tabel Stuyven. Sekarang kondisi yang kedua, yaitu rumus berlaku untuk sampel besar. Yang atas tadi ada syarat yaitu ketika nanti sampelnya dibagi dengan banyaknya populasi kurang dari 0,05 gunakan yang A ini. Yang B sama untuk sampel besar, N lebih besar sama dengan 30. Akan tetapi ketika nilai banyak sampel dibagi banyak populasi lebih besar 0,05 gunakan rumus yang B. Ya. A dan B letaknya perbedaannya di N kecil per N-nya ini. Kalau yang atas itu kurang dari sama dengan 0,05, kalau yang B ini lebih besar dari 0,05. Maka gunakan rumus yang B. Ini beda ya hasilnya ya, nanti kalau kita gunakan rumus A ataupun B itu hasilnya akan beda. Jadi perhatikan dulu ketika mau mengerjakan mencari pendudukan interval, cari dulu N kecil bagian gedenya dulu, baru kita bisa memutuskan ya, terutama untuk yang sampel besar. Kalau yang sampel kecil tuh cuma satu saja, yaitu ketika N-nya kurang dari 30, N kurang dari 30, gunakan rumus yang bawah ini, yang C. Gimana batas bawahnya? Batas bawah dari mu yaitu X bar min T alfa per 2 dikalikan S itu standar deviasi untuk sampel dibagi akar N. T alfa per 2 ini kita cari menggunakan tabel T. Nah, ingat tabel T sendiri untuk mencari kita harus menentukan nilai DF atau degree of freedom atau derajat bebas, itu istilahnya sama aja. Nah, untuk mencarinya yaitu ini di sebelah kanan sudah saya kasih T alfa per 2 sama dengan alfa per 2. Gimana DF-nya sama dengan N-1. N itu banyak sampel ya. N-1 ketika nanti N-nya 29 gunakan derajat bebasnya yaitu 29 kurang 1 sama dengan 28. Nah, itu dengan alfanya berapa, kita bisa menentukan besaran dari T alfa per 2-nya dari tabel. Atau pakai Excel nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk, ini kita lihat dulu sebanyak 300 perusahaan. Berarti sampelnya sampel yang, Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 300 perusahaan swasta nasional berdiri di Indonesia. Seorang pejabat perbankan berpendapat bahwa dari 75 perusahaan swasta nasional di Indonesia yang ia selidiki, modal perusahaan swasta nasional yaitu 750 juta, standar deviasi modal tersebut 30 juta. Nah, dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan swasta nasional tersebut? Di sini kita ketahui bahwa populasinya atau N gedenya sama dengan 300. N kecilnya itu 75. Ini kita lihat dulu bahwa N kecilnya 75. Berarti kita menggunakan rumus kalau tidak yang A, yang B. Ya. Kita cek lagi. N kecil bagi N gede itu berapa? Nah, ini diperoleh 0,25. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka gunakan rumus yang B gitu ya. Setelah kita tentukan rumus B, kita nyari elemen yang lain. X bar di sini nilainya yaitu 750, sedangkan standar deviasinya adalah 30 ya, 70 juta, 30 juta. Maka nilai N per N-nya tadi adalah 0,25 sudah kita cari. Nah, kita sekarang nyari nilai Z alfa per 2-nya. Ini kok dapat 2,575 itu dari mana? Pertama saya akan mencari menggunakan Excel. Di sini diketahui bahwa tingkat keyakinannya yaitu adalah 99%. Di mana untuk selang interval itu ada dua arah. Oleh sebab itu, 1 dikurangi 99% sama dengan
1%. Maka 1% dibagi 2 sama dengan 5%. Oke, ya biar nggak bingung kita ke Excel saja. Oke, ini sudah saya buatkan toolnya, jadi kalian tinggal memakai saja gitu ya. Oke, ini yang atas adalah untuk yang Z, distribusi Z. Sedangkan sedangkan yang bawah adalah untuk tabel distribusi T atau T distribusi. Oke, tadi bahwa diketahui tingkat keyakinannya adalah 99%. Oke. Nah, sudah muncul kan angkanya 2,575. Ini karena sudah saya bikin formulanya, tinggal merefer. Oke, karena tadi dua interval, yaitu batas bawah batas atas, maka yang 1% ini dibagi 2, maka jadi 5%. Sehingga Z alfa per 2 yaitu 1 dikurangi 0,5%. Maka diberi angka 0,995. Nah, ini lihat di tabel Z. Oke, 0,995. Ini di bukunya Walpool. Kemarin sudah saya sempat share di sebelum kalian UTS, itu bisa dibuka lagi. Kita cari angka di sini. Oke, kalian harus buka halaman ini ya. Tabel Z itu mulai dari 735. Tadi diminta untuk probability-nya 0,995. Nah, kita nyari di sini probability 0,995 itu terletak di mana? Oke, ini ya. Cari satu-satu yang mendekati 0,995. Oke, terletak di sini ya, antara ini ya. Nah, ini 0,9949, ya ini 0,9951. Maka probability-nya terletak antara nilai Z-nya, probability tersebut terletak antara 2,5. Oke, atasnya di sini 0,7. Nah, ini tengah-tengah, berarti 2,575. Oke, kita cocokkan dengan Excel. Oke. Ya, ini 7,6. Dia lebih akurat, tapi kalau menggunakan menggunakan Excel dia lebih akurat. Oke. Tapi kalau kalian menggunakan tabel, cara bacanya seperti itu tadi. Nah, ini hasilnya sama, lebih ya. Selisih koma dikit, yang koma 3 koma di belakang koma itu ya. 3 angka di belakang koma itu beda sedikit dengan tabel, karena tabel itu kita interpolasinya kurang akurat. Ini lebih akurat lagi menggunakan si Excel. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana cara mendapatkan angka 2,576 tersebut. Oke, ini angkanya 2,575. Kita masukkan semua elemen-elemen tadi ke persamaan B. Oke, persamaan B yang tadi ini. Sehingga nanti kita peroleh bahwa batas bawahnya ini hitung sendiri ya. Nanti tinggal dimasuk-masukkan, dihitung aja. Batas bawahnya yaitu untuk mu yaitu sebesar 742,26 sekian. Sedangkan batas atasnya untuk mu atau rata-ratanya yaitu 757,73 sekian. Kesimpulannya, jadi dengan tingkat signifikansi 1%, 1% ini diperoleh dari 100 dikurangi 99% ini, rata-rata modal perusahaan swasta nasional berkisar antara 742, sekian juta hingga 750,73 juta sekian. Oke ya. Nah, ini nanti kalau ada soal kalian harus paham nih tingkat keyakinan 99% sama tingkat signifikansi 1%. Nah, itu hubungannya apa? Nanti kalian harus bisa mengerjakan. Ketika nanti tingkat signifikansinya 5%, maka tingkat keyakinannya adalah 95%. Itu juga sebaliknya. Ketika nanti tingkat keyakinannya 95%, maka tingkat signifikansinya adalah ketika tingkat keyakinan sebesar 95%, maka tingkat keyakinan adalah 5%. Oke, sekarang untuk proporsi. Nah, kalau rata-rata tadi itu kan sudah familiar kalian ya. Untuk proporsi itu adalah rumusnya X per N, di mana X adalah suatu event atau kejadian yang kita inginkan, sedangkan N-nya adalah sampel gitu ya. Jadi adalah itu proporsi. Itu semacam persentase, tapi dia tidak dipesankan kayak gitu. Kata proporsi menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari suatu bagian. Nah, ini itu untuk istilahnya.
Oke, proporsi menunjukkan jumlah bagian utuh dari suatu kelompok. Oke. Ini untuk rumus penaksiran proporsi ketika N-nya lebih besar sama dengan 30 dan untuk nilai N kecil per N-nya kurang dari sama dengan 0,5 gunakan rumus yang atas ini. Nah, ketika nanti sampelnya masih besar dan untuk faktor koreksi ada N besarnya lebih besar 0,5, gunakan faktor koreksi ini. Gunakan ini rumus yang tengah ini. Nah, ketika nanti untuk ukuran sampelnya kurang dari 30, nah itu gunakan yang bawah ini pakai distribusi T, tabel distribusi T, oke ya. Ini contohnya, nih, oke. Survei terhadap 25 calon menunjukkan bahwa 80% akan memilih Bill Clinton. Nah, ini kalau ada persen-persen, 8%, nah ini kemungkinan dia adalah proporsi. Nanti diamati lagi untuk soalnya. Buatlah dugaan sebesar 90% confidence level untuk proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton. Oke. Di sini harus kita lihat dulu nih. Nah, ini bahwa 25, ini ada 5, maka yang rumus yang kita gunakan adalah rumus yang T itu yang bawah sendiri. Sama yang tadi untuk rata-rata, ketika nanti N-nya kecil, gunakan yang T, yang bawah sendiri ini. Yang tadi yang C ya, kalau yang normal. Yang untuk rata-rata. Oke, di sini kita ketahui bahwa N-nya itu sama dengan 25. Oke, sekarang T alfa per 2-nya. Oke, ini sama dengan, nah ini dapatnya dari mana? 0,05 sama 24 itu apa sih maksudnya? Oke, di sini bahwa ketahui untuk confidence levelnya itu 90%. Oke. Karena dua arah, maka 1 dikurangi 95 sama dengan 5%. Oke. 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Itu adalah tingkat signifikansinya. Oke, sekarang untuk 24 itu dibeli dari mana? Yaitu adalah degree of freedom. Karena N-nya 25, rumusnya degree of freedom tadi adalah, oke, nilai atas lagi. Mana tadi? Ini, N-1, maka 24 dikurangi 1 sama 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, ini setelah ini kita lihat tabel. Oke, sebelum tabel saya menunjukkan Excel aja biar mudah. Oke, ini yang bawah itu adalah untuk tabel T. Oke, tadi keyakinannya adalah 90%, 95%. Oke, 95%, saya ganti 95%. Saya enter. Terus N-nya yaitu sebesar 25. Oke. Oke ya, hasilnya 2,064. Oke, sama seperti yang tadi, yang mana ini? 2,0639. Sama kalau dibulatkan jadi 2,064. Oke, sekarang kita bagaimana sih cara melihat di tabel? Nah, ini saya sudah ada. Oke, kalau mau lihat dari buku ini, nah ini lihat di halaman 737 punya Walpole. Oke, di sini ada P, ini tabel student distribution probability table. Oke, gunakan alfanya yang 0,025 karena tadi sudah kita cari. Terus untuk V-nya 24. Nah, ini sama ya. Sama yang tadi ya, 2,064. Oke, itu caranya ya. Oke, sekarang kita kembali ke ini. Setelah kita mendapatkan semua elemen, oke, X per N-nya yaitu sebesar 80% atau 0,8. Oke, tinggal masukkan ke rumus yang tadi nih, rumus yang ini, oke ya. Rumus yang bawah sini, oke, tinggal hitung-hitung aja, itu mudah. Nanti akan dipilih bahwa proporsinya yaitu terletak untuk batas bawahnya yaitu 0,63, sekian. Untuk proporsi, batas proporsi yang atas yaitu 0,96 sekian. Oke. Jadi dengan tingkat signifikansi 5%, proporsi calon yang akan memilih Bill Clinton berkisar antara 63,48% dan 96,51%. Oke, sekarang untuk penaksir selisih rata-rata. Kalau selisih rata-rata itu kita bandingkan kayak apa ya, kayak dua populasi. Nah, itu nanti kita menggunakan dua sampel. Apabila kita hendak menaksir perbedaan rata-rata mu1 mu2 minus 2 pada dua populasi, maka kita bisa menaksir rata-rata porsi tersebut dengan menggunakan hasil sampel rata-rata X bar 1 ini punya sampel kurangi X bar 2 punya sampel. Oke.
Jika sampelnya diambil dari populasi atau ukuran N1 dan siman baku S1 dengan rata X1, sampel yang diambil dari populasi kedua berukuran N2 dan simpangan baku S2 dan rata X2, maka titik taksiran selisih rata-rata populasinya yaitu si mu 1 min mu 2 adalah X bar 1 min X bar 2. Nah, ini untuk beberapa rumus untuk mengasih selisih rata-rata. Yang pertama itu untuk sampel besar, di mana nilainya N1 lebih besar sama dengan 30 dan N2 lebih besar sama dengan 30. Itu ya rumusnya ya. Ini ada catatan, itu bisa dibaca sendiri. Oke, ketika nanti ini yang sigma kuadrat itu varian untuk itu ya. Varian dari si ukuran dari populasi. Itu ada catatannya itu. Nah, ketika nanti varian yang diketahui pakai mana, terus sama itu pakai mana, kalau varian yang tidak sama pakai yang mana. Terus yang bawah itu untuk yang sampel kecil. Oke, seperti biasa untuk sampel yang kecil kita menggunakan tabel distribusi T, terus untuk yang besar yaitu N lebih besar dari 30 kita menggunakan tabel distribusi Z. Oke, ini contohnya, kita ke contoh saja. Sekelompok kolektor barang-barang unik melakukan penelitian terhadap umur 2 buah kamera dari merek yang beda. Merek A memiliki rata-rata umur 450 jam dengan simpan baku 300 jam. Sedangkan merek B memiliki rata-rata umur 3.800 jam dengan simpan baku 200 jam. Apabila diambil sampel acak sebanyak 150 unit, berapakah selisih rata-rata umur kedua merek tersebut dengan confidence intervalnya 5%. Oke. Kita lihat di sini bahwa untuk sampel acaknya 150 unit, berarti N-nya 150 unit. Oke ya. Karena 150 unit maka kita gunakan untuk rumus yang tabel Z tadi. Oke, di sini diketahui bahwa N1 150, X bar 1 4.500, sigma 1 kuadratnya 90.000 dan N2 X bar 2 sigma 2 diberikan di slide ini. Oke. Maka diperoleh bahwa nilai Z alfanya, oke, tadi berapa? Kenapa kok dapat 1,96? Kita cek. Dia mana saya? Dia menggunakan CI 95%, oke. Oke, 95%. Confidence intervalnya 95%. Oke, maka dia ini ya, karena CI-nya itu 5%, maka tingkat keyakinan jelas 90%. Maka diperoleh nilai tabelnya itu 1,960. Oke, sorry. Nih, saya tunjukkan ke tabel dulu. Nih, karena nilai tadi confidence 5%, maka ini kan 95. Jadi nanti dia akan ke generate angkanya itu ke tabel normal. Nanti bisa dicek sendiri dengan menggunakan tabel manual pakai bukunya waktu itu. Oke, ya habis itu tinggal masukin angkanya saja. Nanti interpretasinya seperti sama seperti tadi, bahwa nilai batas dari mu 1 kurang mu 2 batas bawahnya adalah 604,2 sekian, terus batas atasnya 757,7 sekian. Oke, maka selisih rata-rata daya tahan kedua barang tersebut dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 642,299 jam sampai dengan 757,7 jam. Itu ya. Nah, sekarang untuk yang proporsi gimana? Sama seperti tadi, cuman tadi kan rata-rata, sekarang untuk proporsi dia selisih. Berarti proporsi 1 dikurangi proporsi 2. Ini sama juga untuk rumus-rumusnya, ini proporsi. Ini ada keterangannya, nanti bisa diikutin aja. Oke, kita langsung contoh soalnya. Oke, perusahaan elektronik AH mengambil sampel random produk radio sebanyak 100 buah dan 20 diantaranya adalah cacat. Nah, ini sudah ketahuan bahwa dia nanti akan kasusnya adalah proporsi, karena yang cacat 20 dari 100, berarti 20 per 100, itu adalah proporsi. Sampel yang lain dari perusahaan EC yang juga mengambil random produk radio sebanyak 250 radio dan 25 diantaranya cacat. Oke. Sama, ini proporsi kedua yaitu 25 dibagi 250. Dengan mengetahui bahwa kualitas produksi radio kedua misalnya sama,
Berapa beda dua proporsi kerusakan produk dengan GL atau confidence levelnya 95%. Kita lihat dulu. Oke, ini soal untuk proporsi. Oke, ini untuk proporsi yang pertama adalah X1. Ini N1-nya 100, S1-nya 20, terus N2-nya 250, X2-nya 25. Oke, di sini kedua N-nya itu lebih besar dari 30, lebih besar sama dengan 30, maka kita menggunakan tabel distribusi Z. Oke ya, itu juga persamaannya. Untuk intervalnya gunakan untuk rumus yang untuk ukuran sampel yang besar. Oke, Z alpha per 2 ini sama angkanya karena si I-nya atau si L-nya itu 95%, maka Z tabelnya Z alpha per 2-nya 1,96. Oke, saya tekankan lagi di sini kenapa pakai alpha per 2, karena kita mau mencari dua arah, yaitu batas bawah sama batas atas. Beda lagi nanti misalkan untuk pengujian hipotesis untuk satu arah, yaitu Z alpha saja. Oke ya, apa dibagi dua itu kenapa. Oke, ini sudah kita semua, tinggal masukkan ke rumus ini. Nah, ini gunakan rumus mana ini? Oke, diketahui nggak untuk sigmanya? Oh, nggak diketahui. Berarti gunakan rumus yang mana ini? Yuk. Ya, ini sigmanya tidak ketahui, maka gunakan rumus yang atas sendiri ya. Oke ya, maka di atas sendiri ya. Oke, atas sendiri karena dia sigma tidak ketahui, terus apa? Ini kondisi bintang ini. Kita gunakan yang atas sendiri ini. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Oke, tadi sudah dapat untuk setafanya 1,96. Nah, elemen-elemen ini tinggal masukkan ke sama ini saja. Seperti tadi, hitung pakai kalkulator atau pakai Excel bebas. Nah, nanti akan diperoleh batas bawah sama batas atas Pi1 dikurangi Pi2, yaitu adalah proporsi 1 kurang proporsi 2. Batas bawahnya adalah 0,013 dan batas atasnya 0,1867 sekian ya. Kalau disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, tentang taksiran selisih proporsi kerusakan antara dua produk makanan tersebut adalah 1,32% sampai dengan 18,68%. Itu ya. Jadi ini tadi materi kita, silahkan dipelajari dan berdalam lagi. Misalnya ada pertanyaan bisa ditanya di website. Ini catatan penting. Nah ini CL, CI, terus kehilangan percayaan itu sama saja. Cara simulasi sama saja dengan alfa, sama saja dengan ini alfa. Ini penyebutan ini alfanya seperti ini. Ya ini perlu dipahami karena setiap buku itu menggunakan istilah yang berbeda, tapi istilah tersebut sama saja kayak gitu. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.